Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Syahrul Syah, apa kabar? Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah, khair, sehat. Alhamdulillah. Terus berdakwah, terus insyaallah bermanfaat bagi umat ya Ustaz ya. Alhamdulillah insyaallah. Nanti dalam kita nunggu Edis Adelia, tapi sebelumnya saya buka dulu acara ini. Silakan, ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hijab Stories. Ujian adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Ujian merupakan sebuah kekuatan jika sang hamba sebetulnya mengetahui. Namun yang perlu diingat bahwasanya setiap ujian yang datang tidak akan pernah melebihi batas kemampuan dari sang hamba. Ikhlas, tabah, dan tegar adalah kunci dalam menghadapi setiap ujian. Berbicara tentang ujian, narasumber saya hari ini, Edis Adelia, akan bercerita tentang ujian yang dihadapinya. Wanita yang tegar, yang tabah, yang menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam hidup, namun dia tetap menggantungkan setiap permasalahan hanya kepada Allah. Bukankah itu jawaban dari setiap masalah ya Ustaz ya? Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hijab Stories, a beautiful spiritual journey. Kita nunggu sambil pesan makan aja kali Ustaz ya? Alhamdulillah. Oke, silakan Ustaz. Ronia Ismawati Nur Azizah atau yang lebih dikenal dengan nama Edis Adelia ini adalah seorang aktris Indonesia. Edis lahir di Yogyakarta pada 29 Februari 1979. Ia mengawali karirnya di dunia hiburan dengan menggeluti dunia modeling. Setelah sukses menjadi model, Edis kemudian merambah ke dunia keartisan dengan membintangi beberapa sinetron, layar lebar, dan kerap menjadi pembawa acara di sejumlah stasiun televisi. Edis sempat tersandung kasus yang telah menyeretnya ke dalam status tahanan. Persidangan hingga pengalamannya tinggal di dalam bui telah ia lalui. Setelah berjuang dalam serangkaian persidangan, kini status Edis akhirnya menjadi tahanan kota. Bagi Edis, ujian berat yang ia lalui ini membuat dirinya semakin bijak mengambil hikmah dalam setiap masalah. Edis juga semakin mantap dan mensyukuri setiap titik nikmat yang Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat berhijab. Aduh, alhamdulillah, nikmat Ustaz ya. Alhamdulillah, nikmat betul. Nikmat Allah tuh macam-macam. Duduk di kursi ini empuk pun nikmat. Ustaz. Nikmat, subhanallah luar Tapi biasa. selain nikmat ada juga ujian. Iya. Nah, ini yang mau kita bahas nih Ustaz. Ujian memang kewajiban atau keharusan bagi semua hambanya, atau Allah memilih mana hamba-hambanya yang terpilih yang mendapatkan ujian? Semua manusia pasti akan diuji. Pasti ya. Siapapun orangnya. Bagaimana cara mempersiapkan yang terbaik dari seorang hamba untuk menghadapi ujian yang akan diberikan Allah? Ingat nikmat Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Ya. Makanya berbanyaklah mengingat nikmat Allah dan bersiap-siaplah sewaktu-waktu akan diuji sama Allah. Lalu ada kalanya orang tidak sanggup menghadapi ujian, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, bunuh diri, mungkin depresi. Itu mengapa ada seperti Karena itu? belum bisa menghadapi bahwa ujian itu indah, ujian itu dahsyat, ujian itu nikmat. Kalau orang sudah menghadapi ujian itu nikmat, ujian itu dahsyat, ujian itu luar biasa, oh mungkin dia tidak akan bergerutu, dia tidak akan mencaci maki Allah, dia tidak akan galau. Kenapa? Sebab dia sudah menyiapkan dirinya. Sewaktu-waktu dirinya akan diuji. Kalau sedang gembira jangan terlalu gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edis, apa kabar? Baik Ustaz, kabar. Mohon maaf Iya. saya sedikit telat. Kenapa? Ya, jadi sekarang ini saya diberikan aktivitas baru setiap minggunya Pak Ustadz. Jadi saya wajib lapor ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Itu ujian atau kenikmatan ini Ustaz? Ujian ya? Ujian. Tapi ini tidak, itu sebagai ujian atau sebagai kenikmatan? Saya menyebutnya ujian yang nikmat. Subhanallah. Jadi saya ini sudah ceria lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah, dari waktu di Pondok Bambu pun saya juga berusaha untuk selalu ceria. Saya berusaha untuk selalu tersenyum gitu, karena saya menganggap bahwa ujian yang Allah berikan ini adalah untuk membuat saya menjadi wanita yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi kalau boleh cerita, pas masuk pastinya saya ada rasa kecewa, ada
Ada rasa sedih, ada rasa marah. Itu menurut saya manusiawi ya Pak Ustadz ya. Saya mengalami fase itu. Tapi ketika saya kemudian pada kenyataannya memang saya harus berada di dalam Pondok Bambu, akhirnya saya berpikir lebih baik saya menerima kenyataan itu dengan sadar dan ikhlas, dan saya menganggapnya adalah ini ujian nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada saya agar saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi daripada saya menghabiskan banyak energi untuk memikirkan masalah kecewa, sakit hati dan marah itu, jadi saya lebih baik fokus kepada diri sendiri, fokus kepada Allah, untuk saya introspeksi diri, untuk saya bertafakur, untuk saya bermuhasabah diri. Karena saya yakin bahwa saya berada di dalam Pondok Bambu itu pasti atas izin Allah. Dan saya yakin rencana Allah itu pasti yang terbaik. Sempat protes nggak waktu pertama kali masuk? Jadi gini, saya diberikan ujian ini merupakan proses yang cukup panjang. Dimulai dari jadi saya sudah menjalani ujian ini selama 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Dimulai ketika suami saya tersangkut permasalahan. Kemudian pada waktu itu pemberitaan yang luar biasa dahsyat sangat memojokkan kami, sehingga seolah-olah kami tidak diberikan waktu dan kesempatan untuk berbicara karena seolah-olah pemberitaan begitu mengintervensi gitu ya. Tapi berjalannya dengan waktu, saya menilai bahwa ujian itu Allah berikan kepada kami, keluarga kami, di 11 bulan pernikahan kami. Jadi kami baru menikah 11 bulan, kemudian ada ujian itu saya yakin ini pasti atas izin Allah. Saya akhirnya berusaha untuk mencari hikmah di balik itu semua, sambil terus belajar. Artinya belajar begini Pak Ustadz, saya lebih banyak mengkaji Al-Quran kembali. Kemudian setelah selang 1 tahun kemarin ujian itu suami saya vonis, dan kemudian saya P21 atau berkas sudah lengkap, kemudian dari kepolisian diserahkan kepada kejaksaan. Jadi alhamdulillahnya bersyukur di sini pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap saya, tapi ketika di kejaksaan melakukan penahanan. Masuklah saya ke pesantren Pondok Bambu. Berapa bulan? Hampir 3 bulan Pak Ustadz, 2,5 bulan. Mungkin pemirsa nanti mau tahu nih apa cerita dari pesantren yang dialami Mbak Edis ya. Tapi mungkin setelah ini Ustadz juga nanti akan menanggapi ya. Tapi sebenarnya mau minum apa? Ada jus? Jus. Ustadz? Teh aja. Teh tawar ya? Teh tawar ya? Nggak pakai gula ya? Nggak pakai gula. Oke, baik pemirsa, jangan mana tetap di Hijau Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Jus 1 sama teh.